Yang namanya Ki Ageng itu semua murid dari Kanjeng Syekh Siti Jenar. Lah maka tembung sesuhunan yang namanya suhu itu adalah imam atau pimpinan atau kiainya Konghucu. Mula sesuhunan tembung suhu. Suhune itu gurune. Mula dari sesuhunan ki kesepuan. Diambil dari sesuhunan itu bahasa Konghucu itu. Konghucu nggih. Yang disepuhkan. Yang disepuhkan. Lah maka yang berlaku di wilayah Mataram itu kan sesuhunan itu sesuhunan sesepuhan. Maka kata sunan sendiri yang ada di Jawa ini. Nggak ada kok. Sunan di wilayah Jeddah ini nggak ada. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ini dari akunnya Tri Harajanto Bayat. Ya, Kang Harjanto ini pemirsa setia. Pertanyaannya juga bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbah Nur, izin bertanya. Tugas manusia di dunia ini apa saja? Dan kalau tugasnya di dunia selesai dengan sempurna, apa bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna juga? Matur sembah nuwun. Nah, Kang ya. Janto, Mbah. Gampang. Ngaku di Kanjeng Nabi kok. Jadi tugasnya apa? Gitu tugasnya kan? Apa saja? Ketika sudah melesaikan tugasnya di dunia secara sempurna, apakah bisa kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna pula? Nah, Kanjeng Nabi di dunia sukanya hanya 3 perkara. 1, ibadah. Ya namanya ibadah itu kan ya saringat toreko ikat maripat. 2, wewangian. 3, wanita. Neng wanita itu bukan arti terus nikah itu ora. Wanita itu dalam arti Kanjeng Nabi itu melihat wanita seperti melihat ibunya sendiri. Mau dikatakan Nabi Umiyi, Nabi yang mbok-mboken. Jadi dia tuh kalau memandang seorang wanita itu tenggelam. Kasihan. Yo. Bagaimana yo? Dia tuh. Jadi Kanjeng Nabi itu Nabi mbok-mboken. Jadi tidak suka ada orang itu menganiaya seorang wanita tuh Kanjeng Nabi tidak rela gitu. Maka di situ 3 perkara. Apabila kita ingin menyempurnakan ya 3 perkara ini sempurnakan ibadah, wewangian, dan kita mencintai wanita seperti sampai ibu. Sing nini teko nonok itu dicintai semua, cinta karena bukan ingin memiliki dan ingin dimiliki, tapi cinta tidak ingin dimiliki dan tidak ingin memiliki hanya belas dan kasih. Seperti ya seperti kita mengasihi melasi kepada ibunya. Berarti itu, jadi 3 perkara ini selesaikan dulu. Nah, nanti pasti bisa sempurna, Mbak. Nah iya, karena tentang ibadah itu kan yo luas banget ya. Tentang ibadah, tembung wewangian berarti kita menebarkan akidah akhlak yang wangi-wangi, yang bagus-bagus. Dengan wanita mengangkat derajat seorang ibu. Siapa Rasul ibumu? Siapa Rasul ibumu? Siapa Rasul ibumu? Siapa Rasul bapakmu kan baru kan. Kata ibadah sendiri itu larinya ke tadi jenengan mengatakan syariat, toreko, hakikat, dan marifat. Tergantung frekuensinya mendalami. Terus bagaimana cara kita mengetahui tugas pribadi kita di dunia? Ya, mengetahui kita di dunia ya 3 persoalan itu kita ketahui tadi ya. Ibadah, wewangian itu bagaimana? Itu tadi. Oh, iya. Berarti Iba'u Rasul. Neru-neru Kanjeng Nabi. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini masih dari akunnya Tri Harjanto, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbah Nur, izin bertanya. Simbok kulo sakit kaki kiri dan kanan terasa berat sudah setahun.
Sudah berobat ke dokter dan pijet saraf tapi belum sembuh. Nyuwun doa dan petunjuknya Mbah Nur, obat apa yang harus dikonsumsi. Umur simbok kula 71 tahun, asmane Ponikem binti Wasinah, matur sembah nuwun Mbah Nur. Ya. Cara obatnya ya kita harus bisa menerima qanaah namanya. Harus kita introspeksi diri. Introspeksi diri apa? Sekian tahun umur saya, ini baru sekarang ini dikasih sakit. Harus kita bisa meneliti kehidupan kita. Artinya apa? Yo ditompo, wong aku wis tau waras. Nah, artinya apa? Diterima dengan netral. Oh, obatnya sing diombe netral. Kon netral, kon nompo. Nah, kita sudah usaha, mau apa lagi? Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Jonet Suparno. Ya. Kalau Syekh Nurjati, Mbah Guru, saya pernah diberitahu konon ceritanya ada kaitannya dengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jika berkenan mohon penjelasannya biar wedar kagem dalem Mbah Guru, matur suwun. Ini bahas tentang Syekh Nurjati itu sebenarnya siapa? Kok ada hubungannya dengan Sunan Gunung Jati, ngoten nih, Mbah? Syekh Nurjati. Nggih. Syekh Nurjati itu Sunan Gunung Jati pertama. Syekh Nurjati itu Syekh Datuk Kafi. Nggih. Jadi Syekh Nurjati itu adalah Syekh Datuk Kafi atau Sunan Gunung Jati pertama. Nggih. Berarti Syekh Datuk Kafi sendiri itu adalah Syekh Nurjati itu juga. Syekh Nurjati itu. Nggih. Oke. Berarti memang ada hubungannya nggih, Mbah? Ada. Ya, Sunan Gunung Jati tapi Sunan Gunung Jati pertama tadi. Pertama. Kalau ada di Jawa itu misalnya ya kenapa itu ada? No, aduh. Terus ya aduh dong. Terus napa? Terus secara umum Mbah, orang mengetahui itu adalah Syekh Sunan Gunung Jati itu Syarif Hidayatullah. Iya. Terus kemudian di situ pada sejarah yang diceritakan di Cirebon itu Sunan Gunung Jati ada 3. Itu siapa saja yang lebih jelas? Sunan Gunung Jati pertama itu ya yang namanya Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati. Syekh Nurjati. Itu bin Ahmad. Utawa nisbah daripada Al-Satari. Nah, terus di sini Siti Jenar itu siapa? Itu sedulur karena apa? Syekh Nurjati niki punya saudara. Juga yang namanya yang menjadi raja di Cirebon. Di raja-raja di Cirebon. Nah, dari Syekh Siti Jenar ini adalah Siti Jenar itu dari Syekh Datuk Soleh. Nah, ibunya tuh Ratu Kayun. Utawa Dewi Kayun. Nah, Dewi Kayun itu punya adik, adiknya Dewi Kayun ini saya lupa namanya. Itu ibunya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yang ketiga. Monggo Syekh Siti Jenar itu namanya banyak. Sunan Siti Jenar itu juga Sunan Japaro. Juga Syekh Lemah Abang, Siti Brit, Syekh Jabaranta, juga dinamakan Puyang Nganak. Murid daripada Siti Jenar itu adalah pertama Sunan Kalijogo utawa Raden Sahid bin Adipati Wilotikto ing Tuban. Kakeknya adalah Brawijaya 5. Terus lalu Ki Ageng Banyu Biru, Ki Ageng Getas Jati, begitu saja Getas Jati juga Getas Pendowo, Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Majasto, Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Balaan, Ki Ageng selanjutnya tuh banyak sekali sampai ke 27 Ki Ageng itu adalah murid santri dari Syekh Siti Jenar. Yang namanya Ki Ageng itu semua murid dari Kanjeng Syekh Siti Jenar. Maka cerita Jawa sendiri seperti Sunan Kalijogo itu dengan membawa busana-busana budaya itu yang sebenarnya yang paling banyak Siti Jenar.
Karena generasi penerusnya itu adalah Sunan Kalijogo, akhirnya Sunan Kalijogo juga terkemas dengan secara budaya seperti Siti Jenar. Jadi budaya-budaya Jawa tetap menjadi alat dakwah. Dakwah bagi Sang Siti Jenar. Itu Siti Jenar. Oke. Terus ini dari akunnya Baron Samwan 8874 ya, nah, basa Jawane Baron Someone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nanya, kalau Sunan Gunung Jati apakah juga bergenerasi? Karena di wilayah Grobogan, Desa Teguhan itu katanya Ki Ageng Teguhan adalah Sunan Muria. Tolong Yai minta keterangan sejarah Ki Ageng Teguhan. Soalnya wonten narasumber ingkang maturke nek niku Sunan Muria Ki Ageng Teguhan, Mbah. Niku. Nah, kalau kita bicara Sunan Muria, Sunan itu kan banyak. Ada Sunan Modang, ada Sunan Muria, ada Sunan Tandus, ada Sunan Joko Gentong, akhirnya Sunan Ngudung. Itu semua berletak di wilayah Grobogan. Muria. Oh, Muria. Maka kalau Sunan Muria itu banyak, mungkin Sunan itu kan tadinya nggak ada kata-kata Sunan. Nah, Sunan itu diambil dari sesuhunan. Maka kata-kata Sunan itu Wali Songo terbentuk organisasi, kayak terbentuk ada Dewan Wali Songo itu yang nusun adalah Kartosuro. Sebelum Kartosuro itu hanya Ustadz, nggak ada tembung kata-kata Sunan dan Wali, itu sebenarnya sudah dikemas. Ya memang kalau berdewan itu pasti ada tuh dunia. Di sana Ustadz Sopo terus didalamkan bahasa itu terus diinggilkan dengan Kartosuro, ada Wali Songo. Bahkan Wali Songo sendiri ada yang tidak sezaman. Kayak Malik Ibrahim itu tidak zaman, sudah nggak ada zaman itu. Maka sejarah itu kadang-kadang kan kita harus jelilah kita memahami tentang sejarah itu. Nah, maka tentang kata Sunan itu sebenarnya nggak ada. Nah, tadinya ya di wilayah Muria atau dicari kiai-kiai juga banyak. Kiai Muria itu kata. Bukan arti Muria itu nama orang tuh enggak. Ada Sunan Modang, Sunan Muria, Sunan Ngudung dan sebagainya banyak. Tapi kalau ustadz yang sudah tersusun terbentuk organisasi di wilayah Kudus itu ada wali yang namanya Kudus, ada wali namanya Muria. Kalau Sunan Kalijogo sendiri itu bukan wali di sini, karena Sunan Kalijogo itu Sunan mana namanya Indramayu. Sebenarnya di Indramayu. Di Indramayu, maka cerita di Jawa Barat semua itu adalah dari Sunan Kalijogo. Wayang di Jawa Barat itu adalah Sunan Kalijogo. Kalau di Jawa Barat Sunan Kalijogo itu ketelah dalang Purwacarita. Purwa itu adalah dengan permulaan carita dongeng wayang dalam pedalangan ingin menyeberangkan orang-orang kejawen, orang Jawa ben memahami dengan bahasa Islam, diciptakan dengan lewat pedalangan. Metodenya lewat itu. Maka Sunan Kalijogo sendiri itu juga Sunan Indramayu. Nah, maka tentang itu mungkin saja ya ada itu katanya ya Sunan Muria. Sunan itu kan sebenarnya nggak ada, bahasa dalam Quran itu juga nggak ada. Sunan itu sesuhunan seperti di Surakarta, seperti di Mataram Kanjeng Sesuhunan yang namanya Kanjeng Sultan Agung. Kanjeng Sultan Agung, Sesuhunan, Anyokrokusumo dan sebagainya itu kan bahasa-bahasa Sakarta. Lah maka tembung sesuhunan yang namanya suhu itu adalah imam atau pimpinan atau kiainya Konghucu. Mula sesuhunan tembung suhu. Suhune itu gurune. Mula dari sesuhunan ki kesepuan. Diambil dari sesuhunan itu bahasa Konghucu itu.
Yang disepuhkan. Yang disepuhkan. Lah maka yang berlaku di wilayah Mataram itu kan sesunan itu sesunan sesepuhan. Maka kata sunan sendiri yang ada di Jawa ini. Nggak ada kok. Sunan di wilayah Jeddah ini nggak ada. Jadi apa yang dimaksud Ki Ageng Teguhan adalah Sunan Muria itu bisa iya juga bisa tidak. Nah, karena Sunan Muria sendiri juga namanya banyak juga. Nah, Sunan Muria sendiri. Sunan Muria karena sesuhunan di Muria. Namanya bukan Sunan Muria. Raden Said bin Raden Said. Tapi kalau sejarah detail, apakah Ki Ageng Teguhan adalah Sunan Muria itu dengan paham Ibu Tunda? Ya itu bukan. Bukan, Ge. Bukan. Oke. Tadi sudah dijelaskan kalau Sunan Gunung Jati itu bergenerasi ada 1, 2, dan 3. Bergenerasi ada Sunan Gunung Jati 1, 2, 3. Sunan Gunung Jati itu adalah pertama itu adalah Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nur Jati. Atau Syekh Nur Jati. Itu pendiri Giri itu Amparan. Pendiri Giri Amparan Jati. Ya. Langsung generasi berikutnya adalah Syekh Abdul Jalil Syah Siti Brit Syekh Siti Jenar. Atau Syekh Jabaranta. Dia tidak mau menduduki kerajaan di Cirebon. Sebenarnya itu putra mahkota itu adalah Syekh Abdul Jalil ini. Dia cukup mendalami kesepuan, mendalami keilmuannya, mendalami kiainya atau kependitaannya. Akhirnya yang diangkat menjadi Sultan di Cirebon adalah Syekh Sarip Hidayatullah. Itu generasi ketiga. Nah, maka wali yang sudah ada wali zaman Gerakan Demak mengadakan yang namanya Dewan Wali Songo, yang diikut serta dalam Dewan Wali Songo di Demak itu Sunan Gunung Jati yang ketiga. Yang kedua dan yang ke-1 tidak urung ada, belum ada tatanan Demak, kerajaan Demak belum ada. Tapi Cirebon sudah ada, bahkan Cirebon itu sudah jadi kota wali atau kota santri. Atau sudah jadi pelabuhan. Bahkan orang luar negeri banyak yang berguru di situ. Ada tata negara, bahkan ada tata agama dan sebagainya, seperti kayak di sini seperti UGM lah. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin, saya Nur Hadi Taufik dari Boja Kendal. Mau tanya kepada Romo Yai Muhammad Nurwarji, apakah rakyat Indonesia layak mengikuti ritual haji dan umroh? Sedangkan satu, biaya disubsidi teman yang lain dan tidak mengembalikannya. Kedua, masih banyak saudara-saudara perempuan Indonesia yang bekerja di sana sebagai babu yang diperlakukan seperti budak hanya untuk meraup real atau dolar yang sebagian ditukar dengan biaya haji. Saya tahu secara hukum itu sah, tapi yang saya tanyakan apakah layak? Ini menanyakan apakah rakyat Indonesia itu layak mengikuti ritual haji dan umroh, sedangkan satu, biaya disubsidi teman yang lain dan tidak mengembalikannya. Jadi dikorupsi. Terus yang kedua niku masih banyak saudara-saudara perempuan yang sana yang jadi TKW itu loh, Pak. Kadang-kadang diperlakukan tidak layak. Bukan masalah hukumnya, ini layak dan tidaknya. Menurut jenengan gimana? Nah, kalau bagi saya di dalam hukum kan lamun kuoso manis tatoa. Nah, lamun kuoso, kalau nggak kuasa jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Bagi saya seperti itu. Nah, saya sendiri merasa belum mampu tadinya. Belum mampunya bagaimana? Karena masjid saya masih udur-uduran. Tentang ibadah masih udur-uduran, tentang untuk membangun itu urunan-urunan sebagainya, kadang masih punya utang, udur-uduran dan sebagainya. Cara ibadah ya kurang tenang. Tapi kalau bagi prinsip saya, tapi tidak masuk di wilayah hukum loh ini. Kalau di wilayah hukum,
Saya seandainya mampu punya harta benda sing melimpah untuk gaji ya haji boleh. Tapi kalau melimpah, sedangkan bangunan masjid saya aja masih buruk, masih elek ya, masih bobrok, kok golek gelar kaji. Gimana masjid gimana masjid. Nah, dengan gelar kaji ini saya lebih milih daripada untuk biaya haji ya dibangun masjid dewe bendong ibadah tenang kanggo tinggalan anak putu. Nah, padahal itu proses daripada penyikapan tentang haji. Ya malah kupikir lebih baik itu namanya haji. Menghaji menggali gimana letak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada ngeten, Mbah. Jadi ada pernyataan yang sering umum dikatakan bahwasanya haji itu panggilan Allah. Itu maksudnya pripun? Ya, memang ya bisa dikatakan panggilan Allah. Tapi kalau dipanggil, saya sendiri belum pernah dipanggil kok. Cara manggilnya gimana? Wah, nah, bagi saya panggilan Allah. Kalau ada panggilan Allah katanya ya dapat sangu gitu kan. Dapat sangu. Kalau bagi saya ya bisa juga panggilan Allah. Kadang-kadang ya bisa juga panggilan ilmiah. Maksudnya ilmiah gimana, Pak? Yung ilmu lah. Bisa juga panggilan gelar. Aku iri koncoku kok do kaji kabeh aku urung. Dan sebagainya. Tapi kaji itu susah. Susah biayanya larang jek nunggoni berapa tahun, tapi lebih susah lagi menjaga sifat hajinya. Menjaga sifat hajinya. Kadang-kadang orang kaji, bagaimana orang kaji itu balang umroh. Nah, itu saya juga pernah ditanya sama temen. Mbah Nur, ya, saya waktu haji kenapa? Kenapa saya balang umroh tuh kok batunya balik pada ngantem batuk saya sendiri? Wah, di situ ada tulisan kok, sesama setan jangan membalang, sesama setan jangan melempar batu. Lah maka kembali. Podo setane. Podo setane lah ngono. Jadi panggilan ilahi itu tidak tertarik, tidak terdorong. Tidak terdorong, tidak tertarik, bahkan tidak ada masuk impian, keinginan enggak. Mungkin saya ukur tadinya. Mungkin saja dengan pikiran yang akal yang sehat, yang normal, nggak mampu lah, nggak mampu. Terus yang kedua ini, Mbah, masalah layak dan tidak layak tadi, Mbah, tentang haji tadi. Masih banyak saudara-saudara perempuan di Indonesia yang bekerja di sana sebagai babu yang diperlakukan seperti budak, hanya untuk meraup real atau dolar yang sebagian ditukar dengan biaya haji. Jadi gajinya itu tak kajekno padahal yo tengono dhewe. Jadi dari saudara Nur Hadi ini bertanya, apakah kita sebagai orang Indonesia layak melihat saudara-saudara kita seperti itu? Mungkin saja dalam pandangan dia ibadah haji kok jadi bisnis ngoten lho. Nah, ditukar kan itu. Kalau ditukar itu kan dia mengambil hasil keringatnya sekian tahun itu ditukar dengan haji, nanti bayarnya kurang gitu kan mungkin. Jadi gajinya itu gaji nggak dikasih duit, tapi kue tak unggah naik haji, kue tak jak neng Ka'bah dengan cara seperti itu. Diawali dengan niat. Semua itu diawali dengan niat. Kalau nggak ada niat ya nggak masuk. Tapi dengan lahir dengan disekseni dengan tulisan urek-urek. Dia sudah nama hajah atau haji itu tadi, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Tapi dengan pandangan hakikat itu dipaksakan, nggak ada niat. Ya nggak masuk wilayahnya. Sholat kalau nggak diniati nggak bagus kok. Nggak berarti sampai. Kayak kaji yang dipaksa. Kaji yang dipaksa. Yang maksa apa? Itu nanti akhirnya jadi haji saya karena dipaksa oleh orang hajingan itu. Terus sikap kita, Mbak, sebagai masyarakat Indonesia dengan keadaan seperti itu. Jadi banyak sekali TKW yang dipaksa untuk dikasih gelar haji dengan paksaan, sedangkan yang dia butuhkan adalah uang. Sikap kita sebagai orang Indonesia, layakkah kita naik haji ke sana gitu loh? Enggak layak. Enggak layaknya apa? Dia belum mampu. Di rumah tuh ngarep-arep loh, koyone. Di rumah tuh nunggu menanti-nanti. Kadang-kadang ninggal anak, ninggal suami atau istri, ninggal saudara karena ingin mencari nafkah. Sudah sampai di sana, bayarannya malah ditukar dengan
gelar haji dengan cara dipaksa. Itu bagi saya nggak layak. Kecuali kalau di sana bosnya atau siapa di sana dihajikan boleh. Malah justru itu tanpa hebat. Mengurangi hak, gitu. Tanpa mengurangi hak. Terus sikap kita sebagai orang Indonesia, Mbah, harus seperti apa? Harus seperti ya gak terima, gak menerima. Gak menerima. Terus kita melakukan ke sana atau kita ndak usah haji lah, ngopo dulur kuning kono wae dingenek kerek. Itu sikap yang seperti itu boleh enggak? Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu oknum. Nah, karena itu oknum, bagi saya nggak boleh. Kita berterima dengan kusnudon, bersangkalah yang bagus, karena itu oknum. Bukan tata cara tertibnya di sana tentang haji nggak ada. Terus gini, Mbah, secara hakikat ya, secara hakikat haji sendiri itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Kok banyak sekali apa ya, ketika kita punya uang haji terus datang pulang ke Indonesia dengan bangganya, aku narat celok Pak Kaji gak gelem. Terus kemudian sama tangga teparo itu sok merendahkan karena saya, wah aku kilo kaji, aku nih masjid kok rambok dadi imam ya, seperti itu contoh saja. Nah, sebenarnya kaji sendiri itu pada hakikatnya di sana kita harus apa? Nah, daripada mong dongeng, daripada mong dongeng, kita survei, survei pada tempatnya di sana. Waktu dongeng mulai zaman Nabi Adam ketemu Siti Hawa, mencari di mana-mana nggak ada. Ternyata di situ ketemu, barang ketemu di situ, akhirnya dijak muteri. Itu tempat Ka'bah itu dulu sumur, belum ada Ka'bahnya. Saya pernah ke sono dulu sebelum lahir. Sumur saja. Nah, itu muteri 7 kali. Terus nabi-nabi yang lainnya juga seperti itu. Tak tuliane dongenge nggon Ka'bah ki piye to. Terus waktu zaman Nabi Ismail, itu waktu nangis semua. Terus mancal-mancal gejruk iso ning sumbere sing namanya Zam-Zam. Ternyata ada. Ribote anake nangis ki mau golek banyu, Siti Hajar ya. Itu lari ke Sofa, lari ke Marwah, Sofa, Marwah, itu hanya gunung kecil, sana gunung sini gunung. Lari ke sana, lari ke sinian. Ismail ditinggalkan di gunung yang Marwah ini. Ke Sofa ini. Ke Sofa. Lari ke sana, lari ke sini, nggak ditemukan air. Akhirnya Ismail mancal-mancal, nangis-nangis itu, akhirnya muncul sumber air. Gejrukan kakinya itu sehingga menimbulkan air, sekarang dinamakan air Zam-Zam. Daripada hanya dongeng saja yang gak nyatanya, kita ditebus di sana survei apa tenan to. Oh iya. Sejarah ngono mau, oh ngene iki to ceritane. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim ngantemi setan yang kono kuwi dikurutuki setan, ngantemi setan. Jadilah balang jumroh. Maka kalau orangnya yang balang itu dia setan, akhirnya kerikilnya balik ke batuknya. Sesama setan dilarang balang tadi. Sesama setan tidak boleh membalang. Sesama setan tidak boleh balang, jadi bualang ganti. Nah, maka di situ maka ada namanya tahalul. Tahalul itu motong rambut. Ismail waktu itu dipotong rambutnya cukur rambut di situ. Itu dengan dongengnya seperti itu, daripada dongeng nggak ada nyata ditili ini kono roh hakikatnya. Oh iya, ternyata dongeng itu nyata. Oh, nak wis nyata, ayo diteru lakune. Maka kaji itu susah memang, bayarannya mahal, waktune nunggu lama, tapi luwih susah lagi menjaga sifat hajinya. Hajinya yang paling belakang itu NG-nya dibuang. Nah. Ngono lho. NG-ne dibuang. Ngono ya ora mudeng-mudeng ya. Piye kon niku lah. Jadi pada intinya sebuah gelar itu bukan sebuah tujuan. Iya, bukan. Buah gelar ini malah jadi beban ya. Jadi beban karena menjaga nama. Wah, piye? Saya ini kalau dinamakan Mbah Kaji itu malah mau jalan nggak bisa melaku kok. Aku nak nganggo ketok cekak ngene ke piye pantes.
kaos sport kaya ora pantes. Sporan kuwi ora pantes, kudune yo aku nggo topi, nggo blangkon apa kudune yo ketune putih. Serbae wuh malah. Ketemu wong subhanallah. Assalamualaikum. Tapi bukan itu namanya menjaga sikap, menjaga gelar kaji, bukan itu. Itu hanya bercanda. Menjaga sifat kajinya. Sifat kajinya. Ya, maka segala sesuatu di sana tuh ada dam dan sebagainya. Ada hukuman. Dam itu artinya hukuman, sanksi. Kita ngidek semut nggak sengaja, kalau kita melihat harus melapor kepada pimpinan. Saya mengidek semut. Oh, berarti belajar jujur sehingga mati ya, nanti kena dam. Mengeluarkan kambing satu. Saya nggak sengaja, di sana adalah ada alang-alang, tapi di sana nggak ada alang-alang, Akron. Oh, nggak ada. Wah, aku yurung tahu rono. Ada dedaunan, nanti nggak sengaja sebut. Ini harus ada dam. Harus nyembelih kambing satu, menyerahkan kambing satu. Dam itu dendan KB. Di sana hukuman berlaku. Nah, itu pada hakikatnya, maka di situ apabila barang siapa orang-orang yang di wilayah Arab atau orang dari TKI di sana kok melanggar hukumnya picis sampai dihitung sampai habis sehingga kudu menemui kematian, ya harus disaksikan, dipenggal kepalanya. Hukum yang di sana itu dilakukan secara apa ya? Dilihat orang banyak. Dilihat orang banyak, dan secara hakikat jadi ditetapkan. Jadi korban dipenggal kepalanya, ditontonkan apabila mampu, disuruh menonton malah. Jadi kau nonton hukum-hukum yang di sana sebenarnya bagaimana? Itu hukum-hukum yang berlaku di sana. Berlaku pas bulan haji itu, kok ada melanggar hukum, entah itu orang Indonesia, entah itu orang dari mana melanggar hukum, undang-undang dihitung jarinya sudah habis, dihukum semua, diteliti, kok sampai harus mati lah. Itu nanti pas hari haji itu dipenggal kepalanya, ditontonkan. Ngeri. Ngeri loh kan. Oke. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Hansip Gandring ya. Hadir nderek ngangsu kawruh sinambi pantauan aktivitas Gunung Merapi dari sektor selatan. Wah, ini lagi mantau Gunung Merapi. Dungane mancing ben angsal iwak sing gede-gede pripun, Mbah? Matur nuwun. Dungane mancing ben entuk iwak gede-gede. Kula jane ya anu Mbah niki. Monggo Mbah niki kagem jenengan mboten kagem kula rek. Jenengan sing jawab mawon. Ora gua anu ya pakanane pampir. Nah, itu gampang. Jadi carane dungane top sekarang nggak usah dungane Pak anu web umpane. Nggih. Umpane itu yang warnanya merah atau yang namanya hijau. Biru, biru ya, biru. Kalau namanya yang welu-welu itu mungkin kecil-kecil dapatnya. Nggih. Apalagi sing gambar pedang. Ngajae tukaran. Lah ngiwak semene gedene kok ale munggo. Ya. Itu umpannya itu. Kalau secara doa, ya, secara doa sendiri kalau saya berdoa itu yo ora tahu mandi. Tapi mesti entuk yang mancing. Jadi jika lo mancing pasti dapatnya. Tidak berdoa saja dapat. Dapat. Boleh pokoknya. Boleh. Setiap mancing pasti boleh. Ya. Enggak mungkin enggak boleh itu. Saya doa katanya itu ini doanya supaya dapat ikan yang gede-gede itu saya doanya Nabi siapa tuh? Yunus. Karena dia sampai dapatnya ikan yang gede sampai dia sendiri diontal itu. Itu al Yunus nggak pernah dapat ya. Pernah dapat. Sing mandi karo Nabi Yunus tok. Nabi Yunus tok. Songko gedene nganti dia diuntal. Tapi setiap mancing boleh gitu. Oh, dapat enggak boleh. Enggak boleh. Entuk. Aku angger mancing mesti entuk. Mesti entuk tapi tidak mendapatkan ikan. Boleh. Mancingnya boleh tapi tidak dapat ikan.
Oke, Hansip Gandring, pokoknya selamat beraktivitas di Gunung Merapi. Ya nang gunung kok, Gunung Merapi kok ono iwak gedhe ya nana mancenge nganggo abang-abang biru-biru ya ra entuk. Ingkon nagonen semut ireng. Pedet anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo. Ngono ke mau? Nggih. Kodhok ijo munggah Gunung Merapi. Yo kodhok ijo kok munggah Gunung Merapi iki sapa? Takon anggonku tak dudono. Ning Gunung Merapi iso mancing iwak entuk gede-gede. Tak ning gunung aku tak. Oke.